Pernahkah kita berpikir tentang masa depan bumi kita? Tentang bagaimana perubahan yang kita buat hari ini akan memengaruhi generasi yang akan datang? Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini adalah pemanasan global yang disebabkan oleh tingginya emisi karbon di atmosfer kita. Di seluruh dunia, suhu rata-rata bumi meningkat secara signifikan, mengakibatkan cuaca ekstrim, pencairan es di kutub, serta bencana alam yang semakin sering terjadi. Semua ini tidak bisa dipisahkan dari kontribusi besar karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan industri. Namun, bukan waktunya untuk merasa putus asa. Ada banyak langkah yang dapat kita ambil untuk mengurangi emisi karbon dan melindungi planet kita, dari penggunaan energi terbarukan hingga perubahan pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Setiap tindakan kecil yang kita ambil, jika dilakukan bersama-sama, bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan dan penelitian, memiliki kapasitas besar untuk berkontribusi dalam pencegahan pemanasan global. Melalui riset yang inovatif, perguruan tinggi dapat mengembangkan teknologi ramah lingkungan yang lebih efisien, seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, dan teknologi penangkapan karbon. Penelitian ini tidak hanya menciptakan solusi untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Halo teman-teman, kalian tahu gak sih bahwa sistem pemanas yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari itu juga penyumbang emisi karbon terbesar di bumi kita loh. Kali ini, kami dari kelompok 4 akan mengenalin kalian aplikasi sederhana yang dapat mengurangi emisi karbon. Dengan saya, Immanuel Mario. Saya Firdaus Nadia Abdillah. dan saya Desrianti Veronica. Dan saya, Pagi Fatur Rahman. Yuk, belajar bareng kita. Menurut International Energy Agency, boiler merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di sektor pembangunan. Sekitar 40-50% dari total energi yang digunakan di gedung-gedung. Rata-rata, boiler rumah tangga yang berbahan gas mengeluarkan karbon dioksida sebanyak 2-3 ton per tahun. Itu setara dengan mengendarai mobil sejauh 15.000 km. Boiler industri untuk pabrik, rumah sakit, kampus, dan lain-lain menghasilkan emisi dalam skala puluhan hingga ratusan ribu ton karbon dioksida per tahun, di mana pemeliharaan yang buruk sama dengan emisi yang lebih tinggi. Boiler yang jarang servis atau bocor dapat menghasilkan pembakaran tidak sempurna, bisa menyebabkan munculnya meningkatkan emisi karbon monoksida dan dioksida. Listrik yang bisa mengurangi emisi karbon kalau sumber listriknya terbarukan. Jadi, kalau listriknya masih terbatas pada batu bara, boiler tidak sepenuhnya ramah lingkungan. Pemanas konvensional menggunakan bahan bakar dari fosil dan biaya pengoperasian akan naik seiring dengan bahan bakar yang meningkat dengan total 50-60% energi yang terbuang. Sedangkan pemanas efisien menggunakan energi terbarukan sebagai pengoperasiannya, seperti heat pump, boiler kondensasi, dan boiler hidrogen. Sistem tenaga surya jauh lebih murah serta penggunaannya efisien sampai 90 hingga 350%. Kalau sudah berdampak buruk pada lingkungan, kira-kira apa sih solusinya? Yuk, kita cari tahu. Mari kita bahas. Berdasarkan hasil diskusi kami, penggunaan bahan bakar biomasa menjadi salah satu solusi untuk menggantikan bahan bakar gas alam. Penggunaan boiler biomasa ini akan menurunkan jejak karbon sebesar 8.300 ton karbon dioksida per tahun.
atau setara dengan jejak karbon yang diserap melalui penanaman pohon sebanyak 120.000 pohon per tahun, sehingga dapat mengurangi 32% jejak karbon yang dihasilkan. Boiler bekerja berdasarkan konversi energi. Bahan bakar menjadi energi panas, lalu memanaskan air untuk menjadi uap atau air panas untuk pemanasan atau keperluan industri. Hukum pertama, termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk. Dalam boiler, energi kimia dari bahan bakar, batu bara, minyak, dan gas diubah menjadi energi panas yang kemudian digunakan untuk memanaskan air dan mengubahnya menjadi uap. Nah, energi yang digunakan untuk memanaskan air sama dengan energi yang dilepaskan oleh pembakaran bahan bakar. Kalian penasaran nggak sih dengan prototipe yang telah kita buat? Yuk kita bahas bersama. Di sini kami menggunakan beberapa alat, di mana alat pertama yang kami pakai adalah kaleng bekas, di mana kaleng bekas ini kami isikan dengan air dan nanti akan dipanaskan oleh alat di sini. Ini adalah tempat untuk menyimpan bahan bakarnya, di mana bahan bakarnya kami menggunakan minyak tanah. Lalu kami juga menggunakan alat suntik 10 mili, di mana ini akan digunakan sebagai piston. Nah, piston akan bergerak menggunakan uap yang udah dari tabung tadi, dan menggerakkan CD ini melalui kawat ini. Dan di sini menggerakkan motor DC sebesar 12 volt. Oke, untuk cara kerja prototipe kami sendiri adalah tabung ini akan dipanaskan sehingga menghasilkan uap. Uap ini yang akan menggerakkan CD. Lalu, uap akan mendorong dari suntikan 10 mili ke CD tersebut hingga menggerakkan generator 12 volt. Prototipe ini tidak dapat beroperasi dikarenakan uap panas yang dihasilkan oleh tabung belum maksimal untuk mendorong piston. Nah, kami akan ngasih tahu ke kalian apa aja sih analisis kelebihan dan kekurangan serta saran pengembangan untuk prototipe kami. Nah, untuk kelebihan dari prototipe kami adalah, pertama kelebihannya nih, mudah dirakit, bahan dan alat mudah dicari, serta cara kerja sistem mudah dipahami dan dapat diterapkan di semua industri. Terus kekurangannya, polusi karbon masih tinggi dan penggunaan renewable energy masih belum optimal. Sementara itu, untuk rencana pengembangannya, di sini kami memilih untuk mengembangkan di bagian implementasi kontrol PID untuk suhu dan tekanan, dan yang kedua implementasi penjadwalan otomatis, dan yang ketiga adalah pengembangan sistem monitoring dalam jarak jauh, dan yang terakhir adalah implementasi untuk sistem deteksi kerusakan dini. Kira-kira kalau ada kekurangan dari prototipe kami, bisa kasih saran dan komen di bawah ya. Kita tunggu kalian semua. Sekian video pembelajaran dari kami. Sampai jumpa dan terima kasih.